Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang operasional kredit. Baiklah, topik-topik yang akan dibahas di materi kali ini, yang pertama ada pengertian kredit, yang kedua ada tujuan dan fungsi kredit, yang ketiga ada jenis-jenis kredit, yang keempat ada prinsip dan aspek pemberian kredit, yang kelima ada prosedur pemberian kredit, yang keenam ada penyebab dan penyelesaian kredit macet. Baiklah, kita masuk ke pengertian kredit. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 UU Perbankan mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian kredit menurut Kazmir, pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur dan diwajibkan membayarkan bunga yang telah ditetapkan jika akan melakukan pelunasan hutangnya. Tujuan kredit. Tujuan lembaga keuangan memberikan kredit kepada nasabahnya ada yang pertama, mendapatkan keuntungan dari bank. Dari mana bank mendapatkan profitnya? Tentu saja dari pembayaran bunga pinjaman nasabahnya. Jumlah bunga tersebut bisa tetap atau flat, bisa pula progresif seiring berjalannya waktu. Apabila nasabah tidak melunasi cicilan pinjamannya tepat waktu, mereka juga harus membayar dalam denda keterlambatan. Denda tersebut berguna pula untuk membiayai kegiatan operasional bank. Yang kedua, membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan. Bank juga ingin membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya, baik konsumtif maupun produktif. Karena itu, mereka menyediakan layanan kredit untuk nasabahnya. Perbankan menyediakan banyak jenis kredit sesuai kebutuhan dan tujuan masyarakatnya. Yang ketiga, memajukan perekonomian Indonesia melalui kredit. Kredit menjadi bentuk kontribusi perbankan bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Makin banyak dana yang disalurkan melalui kredit, perekonomian negara pun makin bertumbuh. Selanjutnya ada fungsi kredit. Yang pertama yaitu meningkatkan daya guna uang. Daya guna uang makin bertambah apabila digunakan oleh masyarakat. Karena itu, bank tidak hanya menyediakan layanan simpanan, layanan pinjaman diluncurkan agar uang tetap produktif dan menghasilkan keuntungan bagi bank. Yang kedua, meningkatkan peredaran uang. Kredit usaha digunakan untuk mengadakan barang dan jasa suatu bisnis. Jika bisnis telah memiliki produknya, mereka bisa melakukan transaksi perdagangan bersama konsumennya. Alhasil, peredaran uang di suatu wilayah pun bertambah berkat pemanfaatan kredit tersebut. Yang ketiga, memotivasi kemajuan usaha. Rata-rata pengusaha langsung mundur ketika mereka mengetahui jumlah modal bisnis yang dibutuhkan tidak sedikit. Layanan kredit berfungsi untuk memotivasi pengusaha dalam memajukan bisnisnya. Mereka tidak perlu menunda pengembangan bisnis karena bisa meminjam sejumlah dana dahulu. Yang keempat ada meningkatkan stabilitas ekonomi. Kredit juga digunakan untuk penyaluran barang-barang ekspor hingga ke pasar luar negeri. Devisa atau hasil ekspornya masuk ke dalam penghasilan negara. Alhasil, stabilitas ekonomi meningkat karena kegiatan ekspor ini. Tidak hanya itu, Indonesia juga makin kompetitif di pasar internasional. Yang kelima ada merevolusi pola pikir masyarakat Indonesia. Kebanyakan masyarakat Indonesia berpikir bahwa modal untuk mengembangkan usaha hanya berasal dari kantong sendiri. Padahal, perbankan menghadirkan layanan kredit untuk meningkatkan level usaha. Kehadiran kredit ini perlahan-lahan mengubah pola pikir masyarakat sehingga mereka tidak perlu menunda-nunda memulai usaha.
Selanjutnya ada unsur-unsur kredit. Yang pertama, adanya badan atau orang yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau barang demikian lazim disebut dengan kreditur. Yang kedua, adanya pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, atau jasa. Pihak ini lazim disebut dengan debitur. Yang ketiga, adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur. Yang keempat, adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur. Yang kelima, adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang, atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur. Yang keenam, adanya resiko, yaitu sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu seperti di atas, di mana masa yang akan datang merupakan suatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko, termasuk penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya. Yang ketujuh, adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur. Selanjutnya ada jenis-jenis kredit. Yang pertama, kredit investasi. Jenis kredit satu ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan, memperluas, atau membangun proyek tertentu. Uang akan digunakan dalam upaya memperbagus sebuah usaha sehingga bisa mendapatkan untung yang lebih banyak. Masa pemakaiannya cukup lama, sehingga perusahaan bisa mencoba untuk berkembang terlebih dahulu sebelum membayarnya. Yang kedua ada kredit usaha rakyat atau disingkat dengan KUR. Jenis kredit yang satu ini merupakan salah satu program dari pemerintah dalam membantu usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM dalam mendapatkan pembiayaan atau modal usaha. Jenis kredit ini akan dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu ada yang pertama ada KUR mikro, berfokus pada usaha kecil skala mikro dengan pemodalan maksimal 25 juta. Yang kedua ada KUR retail, peminjaman modal dengan nominal maksimal sebanyak 500 juta. Yang ketiga ada KUR penempatan TKI, bantuan permodalan yang diberikan pemerintah kepada TKI Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai modal awal. Jumlah bantuan hingga 25 juta. Yang keempat ada KUR khusus, bantuan modal usaha khusus bagi perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat, mulai dari 25 juta hingga 500 juta. Yang ketiga ada kredit perumahan. Sesuai dengan namanya, kredit ini akan dikeluarkan bagi para peminjam yang ingin membeli properti berupa ruko, rumah, dan lain-lain. Yang keempat ada kartu kredit. Kartu kredit adalah fasilitas pinjaman tanpa agunan yang diberikan kepada perorangan. Diterbitkan oleh bank tertentu. Untuk bisa mendapatkannya, aplikasi permohonan kartu kredit haruslah disetujui oleh bank. Ada banyak hal yang dipertimbangkan, termasuk penghasilan per bulan. Untuk membayarnya biasanya akan ditagih setiap bulan. Yang kelima ada kredit kendaraan. Kredit ini digunakan jika ada seseorang yang membutuhkan uang untuk membeli sebuah modal transportasi, seperti mobil atau motor. Kendaraan yang dibeli tersebut akan menjadi jaminan hingga kredit lunas dibayarkan nantinya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pemberian kredit. Yang pertama ada karakter. Karakter yang dimaksud di sini adalah sifat atau watak calon debitur. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa sifat calon debitur benar-benar dapat dipercaya. Yang kedua ada capacity atau cash flow atau kapasitas atau keuangan. Dalam prinsip ini, bank mencoba melihat kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit yang dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis dan mendapatkan laba. Sehingga semakin banyak sumber pendapatannya, semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit. Yang ketiga, kapital atau modal. Pada prinsip ini, bank akan melihat kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya. Yang keempat ada condition atau kondisi. Dalam prinsip ini, pihak bank akan berusaha melihat kestabilan finansial dari debitur. Tujuannya untuk memprediksi prospek usaha di masa mendatang bersamaan dengan informasi financial capacity. Kemudian pihak bank juga akan memprediksi risiko kemungkinan gagal bayar dari calon debitur. Yang kelima ada kolateral atau agunan.
Kolateral merupakan prinsip 5C berupa jaminan fisik maupun non-fisik yang diberikan calon debitur. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit dan akan terlebih dahulu diteliti keabsahannya oleh pihak bank. Yang keenam ada constraint atau hambatan. Prinsip ini berupaya untuk melihat batasan dan hambatan yang menyebabkan suatu bisnis tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu. Selanjutnya ada aspek-aspek penilaian kredit. Yang pertama ada aspek yuridis atau hukum. Yang dinilai dari aspek yuridis atau hukum dalam penilaian kredit adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemilik dan besar modalnya masing-masing pemilik. Yang kedua, ada aspek pemasaran. Yang dinilai dari aspek pemasaran dalam penilaian kredit adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang bagaimana prospeknya. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah yang pertama, pemasaran produknya minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Yang kedua, rencana penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang. Yang ketiga, peta kekuatan pesaing yang ada. Yang keempat, prospek produk secara keseluruhan. Yang kelima, ada aspek keuangan. Yang kelima ada aspek keuangan atau aspek manajemen. Aspek yang dinilai adalah sumber dana yang dimiliki untuk biaya dan bagaimana penggunaan data tersebut. Di samping itu, persaingan dibuatkan arus kas dari perusahaan keuangan. Yang keenam ada aspek sosial ekonomi. Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti peningkatan ekspor barang, mengurangi rasa marah atau lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana, lalu membuka isolasi daerah tertentu. Selanjutnya ada prosedur pemberian kredit. Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan kredit lengkap dengan dokumen-dokumen pendukung. Yang kedua, permohonan tersebut diproses setelah data-data yang diperlukan lengkap. Yang ketiga, kemudian dilakukan analisis atau penilaian kelayakan kredit 5C. Yang keempat, apabila usaha dinilai layak oleh analisis kredit setelah dilakukan analisis. Yang kelima, apabila telah disetujui maka diberikan surat pemberitahuan persetujuan kredit atau SP2K. Yang keenam, proses selanjutnya adalah realisasi kredit, pengikatan argunan kredit, dan pencairan kredit. Yang ketujuh, setelah pencairan kredit dilakukan, maka BPD Sumber akan melakukan monitoring terhadap kredit yang telah diberikan tersebut. Selanjutnya ada penyebab kredit macet. Yang pertama, perencanaan keuangan yang kurang baik oleh debitur. Dalam proses setelah mendapatkan approval, terkadang debitur mengalami kondisi yang berada di luar kendalinya atau kurang dapat mengelola keuangan secara baik, sehingga berpotensi menimbulkan kredit macet. Yang kedua ada hutang untuk kebutuhan konsumtif. Kebutuhan konsumtif pada kali ini memiliki artian berhutang untuk memenuhi gengsi semata yang sebenarnya tidak termasuk ke dalam prioritas keuangan. Memang kebutuhan setiap individu berbeda-beda, namun ada baiknya berhutang atau ajukan pinjamanlah untuk tujuan yang produktif seperti investasi atau keperluan modal usaha. Melalui hutang produktif, debitur akan memiliki kemungkinan mendapatkan profit dari kegiatan bisnisnya yang dapat digunakan untuk membayar hutang. Selanjutnya penyelesaian kredit macet. Yang pertama ada penjadwalan kembali atau reschedule. Penjadwalan kembali atau reschedule adalah kondisi di mana kreditur ini memberikan perpanjangan tenor kepada debitur. Penyesuaian panjang tenor juga disebutkan dengan kemampuan bayar debitur. Semakin panjang tenor, harapannya akan memperkecil jumlah angsuran yang dibayarkan setiap bulannya. Yang kedua, persyaratan kembali atau restructuring. Persyaratan kembali adalah kondisi di mana kreditur dapat merubah jadwal pembayaran, jangka waktu, serta persyaratan lainnya dengan syarat tidak merubah maksimum plafon kredit.
Yang ketiga, penataan kembali atau reconditioning. Dalam kondisi ini, kreditur dapat memberikan relaksasi kredit dengan cara mengubah tunggakan menjadi pokok kredit baru, sehingga penjadwalan dan persyaratan kembali. Selain itu, kreditur juga dapat menurunkan suku bunga yang dibebankan kepada debitur. Baiklah, sekian itu saja materi tentang operasional kredit yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.